Buka firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang kedua. Di dalam Wahyu pasal yang kedua, kalau pada hari ini saudara, kita bersama-sama merenungkan akan firman daripada Tuhan ini, kita harus menyadari saudara bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Semuanya terbatas dan semuanya ada akhirnya. Seperti di dalam Wahyu pasal 2 ini, ayat yang pertama ditulis, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ini surat kepada jemaat di Efesus, padahal zaman sekarang jemaat Efesus sudah sirna. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari bahwa wahyu Alkitab dan bahwa firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang hidup. Dia tidak pernah berhenti. Manusia boleh berakhir, tetapi firman ini jalan terus. Mengapa? Karena di dalam 7 sidang Jumat ini yang ditulis oleh Yohanes, di mana dia mendapatkan penglihatan daripada Tuhan Yesus pribadi, ini menggambarkan 7 kelompok orang-orang percaya, saudara. Maka dari itu pada hari ini, saya berdoa, Tuhan berkata, berikan firman-Ku ini. Dan jangan saudara mengira bahwa firman ini untuk sudah lalu atau untuk kelompok-kelompok sidang jemaat di Asia kecil, tetapi untuk saudara dan saya. Maka dari itu kita harus benar-benar membuka hati, bahwa kita tahu bahwa firman Allah yang hidup ini akan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Firman Tuhan berkata begini, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Saudara, banyak orang Kristen bertanya kepada saya, bukankah kita kalau sudah sekali bertobat dan kita sudah dipermandikan, kita sudah percaya akan Yesus Kristus, sekali percaya, apakah bukan berarti kita pasti masuk surga? Saya katakan, pasti, asal engkau tetap di dalam Yesus. Nah, ayat-ayat Alkitab ini pada hari ini mengatakan,
Tuhan Yesus sendiri yang berkata kepada anak-anaknya. Dia berkata apa? Bahwa apabila engkau tidak bertobat, maka aku ambil dan kamu akan aku pindahkan kaki Dian ini dari tempatnya. Jadi kira-kira ini peringatan Tuhan ini kalau orang-orang itu tidak bertobat, selamat enggak? Hah? Enggak. Jadi jangan enak-enak. Maka dari itu kita harus sadar bahwa kekristenan ini, Yesus berkata, coba perhatikan, aku tahu segala pekerjaanmu. Ini satu jaminan, saudara. Bahwa Yesus tahu segala yang saudara dan saya lakukan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Engkau boleh menyembunyikan perbuatanmu terhadap istri, terhadap suami, terhadap ayah, terhadap anak, terhadap orang tua. Tapi terhadap Yesus tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Betul tidak? Maka dari itu jangan enak-enak jadi orang Kristen. Kita kerap kali jadi orang Kristen dapat mengatakan puji Tuhan kalau sedang diberkati. Tapi coba kalau sedang dipukul, bisa puji Tuhan enggak? Hah? Kira-kira kalau anak saudara nakal, kamu pukul, jebret, dia bilang, puji Tuhan. Kira-kira saudara tambah dijebret lagi apa enggak? Hah? Ayo. Tapi pernah enggak anakmu yang kecil-kecil ini kalau dipukul bilang, puji Tuhan, ada enggak? Enggak ada loh. Yang dipukul terus nangis. Ya dah. Nah, maka dari itu kita harus menyadari, saudara. Karena kerap kali kita ini tidak merasa bahwa apa yang kita perbuat itu dicatat dan direkam oleh Tuhan. Seperti saudara perhatikan video ini loh. Zaman sekarang itu pengetahuan demikian luar biasa. Setiap gerak-gerik saya, perkataan saya direkam. Betul enggak? Ini pengetahuan asalnya dari siapa? Dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu ingin memberi tahu kepada saudara bahwa setiap Alkitab ini ya dan amin mesti terjadi. Saya pada waktu masih kecil saya baca gini. Waktu di Wahyu, saya membaca begini. Nanti dekat akhir zaman, bahwa dua saksiku yang dianiaya, dan mereka mati, tapi penguasa-penguasa orang-orang yang jahat itu tidak mengizinkan saksiku itu dikuburkan. Dan mayatnya akan dilihat oleh seluruh muka bumi dunia ini. Waktu itu saya baca, belum ada TV. Jadi saya pada waktu kecil suruh baca Alkitab, saya bahas ini ayat khayalan atau ayat nyata, saya bilang. Tuhan berkata, fakta, mana sekarang saja ya saya tidak bisa lihat apa yang terjadi di Eropa. Pada waktunya engkau akan lihat. Setelah ada TV, Tuhan ngomong, kamu lihat pertandingan sepak bola di mana itu? Di London. Loh, nah kok kamu lihat, Alkitab sudah ngomong belum? Bahwa dua saksiku nanti kalau mati, mereka tidak boleh dikuburkan dan seluruh dunia akan melihat. Jadi sebelum kejadian Allah sudah menyatakan bahwa TV nanti bakal ada dan nyatanya sekarang ada. Maka dari itu saudara, di dalam perkembangan ilmu pengetahuan ini saudara harus perhatikan. Saudara harus ingat, setiap kali kamu lihat ada rekaman, hidupmu direkam, jangan enak-enak kamu. Kamu berbuat dosa di tempat lain, orang lain tidak tahu. Allahmu tahu, ada rekamannya, sekali waktu engkau akan lihat rekamanmu. Ayo, malu enggak kamu? Hah? Maka dari itu saudara kita harus hati-hati jadi orang Kristen. Jangan enak-enak.
Sekali waktu akan Allah buka semuanya dosa-dosamu. Dan engkau akan lihat perbuatanmu. Dan engkau akan berkata apa? Tuhan, aku layak sebetulnya masuk neraka. Maka dari itu kalau engkau tidak menyadari perbuatan-perbuatanmu, terlambat saudara. Yesus berkata di sini, Yesus tahu segala perbuatanmu. Engkau berbuat apa saja ketahuan. Maka dari itu kita harus benar-benar menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jangan munafik. Makanya saya terus terang berkomunikasi sama Tuhan, saya berkata begini. Pada waktu saya dipanggil Tuhan menjadi hambanya, saya bilang, Tuhan, aku terus terang tidak kepengen jadi hambamu. Tuhan tanya, mengapa? Sebab jadi hambamu itu repot. Kenapa kok repot? Setiap omongan dituntut. Lalu Tuhan tanya sama saya, kalau aku mau kamu jadi hambaku bagaimana? Ya terserah, tapi aku tidak mau. Lalu Tuhan berkata, aku panggil kamu dan aku tetapkan kamu harus jadi hambaku. Aku bilang, oke. Tapi kalau sampai aku jatuh, namamu yang dihina, bukan saya. Engkau tahu watakku, watak yang gila-gilaan, saya bilang. Lalu Tuhan berkata, engkau mau diproses dulu, atau engkau sampai jadi dulu, sambil di jalan, diproses, sambil nginjil, atau kamu jadi dulu. Saya kerap kali membaca autobiografi daripada hamba-hamba Tuhan. Saya lihat saudara, wah jadi hamba Tuhan itu tidak enak. Banyak godaannya, banyak jatuhnya. Saya bilang, udahlah, pokoknya kalau engkau tidak jamin aku tidak mau jadi hambamu. Lalu Tuhan mengatakan, oke, aku jamin. Bagaimana caranya? Tidak peduli. Lalu Tuhan berkata, aku akan proses kamu lebih dahulu. Wah, itu masih muda itu. Tapi perjalanan hidup saya dari umur 21 mulai terus. Saya pikir loh, umur 30 kok belum dipanggil. Umur 35 belum dipanggil. Umur 40 belum dipanggil. Saya pikir gini, oh Tuhan wis lupa. Sebab biasanya hamba-hamba Tuhan itu dipakai langsung dari muda. Ini umur 40 belum dipanggil. Langsung saya bilang sama istri saya, ini mungkin panggilannya Tuhan sudah lewat, sudah lalu. Mungkin Tuhan sudah bosan lihat saya. Tidak taunya apa terjadi saudara. Tuhan itu lebih tahu daripada saya. Karena apa? Ternyata setelah umur 40, saya masih jalani apa? Jatuh cinta sama orang lain. Lah kan seandainya kalau saya itu sudah jadi hamba Tuhan, lalu akan jatuh cinta sama orang lain. Lah kan cilaka 12, betul enggak? Betul enggak? Nah, lalu pada waktu saya umur 25, saya ini diundang ke Amerika. Saya pikir, wah diundang ke Amerika jadi hamba Tuhan. Disuruh sekolah 5 tahun jadi hamba Tuhan, pendeta. Lalu saya bilang, Tuhan aku mau. Wah ini mungkin panggilan saya itu di situ. Saya bilang, sekolah kedokteran gigi saya mau tinggalkan. Papa sudah bilang, oke, kamu berangkat. Saya pikir, wah sudah waktunya ini. Wah umur 25 ini. Wah saya mau sekolah. Saya sembahyang. Tuhan, aku sekolah ya, ke Amerika ya. Sebabnya apa? Ongkos tidak usah bayar. Pakaian tidak usah bawa. Uang tidak usah. Semua ditanggung oleh mereka. Dan semua gratis 5 tahun. Siapa yang tidak mau? Mau. Saya berdoa lagi. Tuhan, sekarang waktunya kah? Tuhan bilang, tidak. Loh. Kenapa tidak? Padahal saya sudah punya pacar. Istri saya sekarang ini pacar saya. Saya pacaran 13 tahun. Dan pacar saya itu. Langsung Tuhan berkata, tidak. Kenapa Tuhan? Nanti kamu tahu. Saya tidak tahu saudara apa yang ada di dalam daging saya ini tidak tahu. Ternyata apa terjadi? Saya tidak boleh pergi ke Amerika. Karena apa?
Belakangan saya barusan tahu. Kenapa? Saya ini kalau lihat orang matanya biru, kesengsem luar biasa. Lah kan aneh toh? Saya sendiri tidak tahu lah, karena saya orang Jepara hidupnya di desa, ketemunya coklat hitam semua. Pada waktu saya jadi mahasiswa, ketemu orang Amerika, matanya biru, rambutnya pirang. Saya itu gini. Saya langsung dalam hati saya bilang, wah, sebetulnya perempuan begini loh yang saya suka. Lalu Tuhan ngomong sama saya, ngerti kamu kenapa engkau tidak boleh aku ke Amerika? Di Amerika orang seperti gini itu banyak. Lah kalau kamu kesengsem, ini pindah ini, pindah ini, pindah ini. Lalu kamu bakal jadi hambaku atau jadi apa? Tuhan bilang. Langsung bilang, iya ya Tuhan. Saya bilang, saya itu tidak tahu watak perangai saya sendiri. Loh, ini jujur. Saudara sendiri juga kadang-kadang gitu dah. Ya dah. Waktu pacaran kawin baik setahun. Tapi kalau sudah itu, lu kok bisa kecantol orang lain itu sebabnya apa? Wataknya yang pendem itu keluar. Istrinya tidak tahu, sampai tanya, lu kok bisa kue kecantol itu? Dulu kue seneng aku, dulu seneng kamu, ini kok ada lagi? Ini kerap kali kita tidak menyadari, saudara. Tetapi jikalau kita berjalan dengan Yesus, dari tahun ke tahun dibukakan Tuhan rahasia-rahasia apa yang ada di dalam kehidupan kita, saudara. Maka dari itu kita menjadi orang Kristen harus benar-benar percaya dan yakin bahwa Allahmu itu tahu apa yang terbaik buat hidupmu. Dan saya dipanggil Tuhan menjadi hambanya penuh umur 45 tahun. Kenapa? Karena pada waktu saya umur 42, saya jatuh cinta sama perempuan lain. Tapi saya ngomong sama istri saya loh. Jangan kira saya tidak ngomong, tidak kayak kamu. Saudara kalau jatuh cinta kan tidak ngomong toh. Ayo, mana istri-istri yang dikasih tahu suaminya kalau dia jatuh cinta sama perempuan lain? Tidak ada toh? Tidak ada. Paling-paling diem terus. Hanya istrinya taunya ini kok aneh sih. Kok aneh? Ya toh? Aneh tapi tidak tahu. Tapi nyata. Tapi kalau saya lapor. Saya ini orang belak-belakan. Sebelum saya bilang Tuhan sudah 40 tidak mau panggil. Oh mungkin lupa. Istri saya bilang, Tuhan tidak pernah lupa. Tidak tahunya 42, saya ngomong sama istri saya. Kenapa? Timbul lagi. Timbul apa? Seneng pacaran lagi. Loh, nah saya bilang Tuhan kok aneh. Kok timbul pacaran? Ini kok aneh, saya bilang. Lalu Tuhan bilang, orang dunia bilang toh, muda kedua, remaja kedua. Oh ada toh. Tuhan bilang, sebetulnya sih itu istilah sebetulnya tidak ada. Tapi karena dari sananya itu, jalurnya laki-laki itu memang, lihat di Alkitab, istrinya itu lebih dari satu. Oh ini jadi dosa turunan Tuhan. Iya. Loh, saya tanya, semua laki-laki ini pernah ketarik orang lain enggak? Jujur, sudah punya istri, pernah ketarik orang lain enggak? Hah? Wah, itu jujur itu pernah. Kalau enggak pernah, bohong. Munafik itu. Cuma hanya di depan istrinya aja ketakutan. Karena apa? Takut dicakari. Tapi kalau istri saya enggak pernah nyakar. Kalau saya katakan, aku kok kepingin pacaran lagi. Istri saya bilang apa? Pacaran enggak aku. Saya bilang, enggak mau. Sebabnya kamu sudah punya aku. Kepingin yang lain. Lah kok aneh? Enggak tahu. Doain. Setiap malam saya didoakan istri saya.
Setiap malam istri saya tumpang tangan. Tuhan, dia milikku, dirangkul. Tuhan, dia milikku. Nah, tapi istri-istri tidak pernah berbuat begitu lah. Karena apa enggak? Karena enggak pernah suami-suami ini jujur. Makanya harus saya katakan, setiap malam berdoa bersama. Tumpang tangan satu kepada yang lain. Kau akan lihat ada kesatuan yang tidak pernah dipisahkan oleh Allah. Dan itu pengalaman kami, saudara. Maka dari itu saya terus terang. Dan pada waktu setelah semua selesai, Tuhan berkata, sekarang waktunya. Apa Tuhan? Jadi hambaku. Loh, sudah 45. Telat, sudah putih semua. Tuhan berkata, aku tidak pernah terlambat. Musa aku panggil umur 80. Masih lumayan kamu 45. Wah, ya sudah, oke deh. Lalu saya berkata, oke sudah Tuhan. Lalu Tuhan berkata, tinggalkan. Lalu sejak itu saya katakan, apakah sudah jaminan bahwa aku tidak akan jatuh? Tuhan berkata, tidak, aku jamin kamu. Dan memang betul luar biasa. Hidup saya sekarang, lihat semua orang itu kok sama semua. Kalau ada perempuan cantik itu ya saya lihat, oh cantik. Tapi cuma hanya sampai di sini, tidak bisa masuk ke sini. Saya sampai bilang, kok tidak bisa masuk ya Tuhan? Sudah dikasih benteng, sudah dikasih perisai. Loh. Maka dari itu saudara, kehidupan kekristenan itu ada jaminan. Apabila engkau hidup menurut kehendak Dia. Ada waktunya. Yang tahu waktu yang tepat itu Allahmu, bukan saudara. Saudara sendiri secara pribadi tidak mengenal pribadimu. Dulu saudara tidak mengenal akan watak perangaimu. Tapi di dalam Yesus engkau akan lihat dan engkau akan mengenal. Dan Yesus sudah berkata akan dibukakan satu demi satu. Di sini dikatakan, Yesus berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Ini Alkitab sudah memberikan contoh kepada kita dan memperingatkan saudara dan saya. Bahwa saudara menjadi orang Kristen harus tekun. Harus setia. Di sini Yesus berkata, aku tahu ketekunanmu. Ini dituntut oleh Tuhan Yesus kepada saudara sekalian. Ketekunan saudara menjadi pengikut Yesus, ini harus dilakukan benar-benar. Tetapi di sini Yesus berkata apa? Aku tahu bahwa engkau tidak tahan terhadap orang jahat. Saudara ternyata tidak tahan terhadap orang jahat. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini orang jahat ini orang dunia atau orang Kristen? Hah? Terutama di dalam ayat ini. Malam ini kita berbicara. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini perkara orang jahat ini orang Kristen atau orang bukan Kristen? Orang Kristen. Karena di sini dikatakan, aku tahu bahwa kamu tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Jadi, ini adalah Kristen-Kristen palsu. Hati-hati. Hamba-hamba Tuhan yang mengatakan dirinya hamba-hamba Tuhan. Hati-hati. Kehidupan kekristenan ini semua dilihat dari buahnya. Yesus berkata. Dan harus dicoba, harus diuji. Nah, di sini Tuhan berkata, tetapi kamu telah menguji, mencoba, ternyata mereka rasul palsu. Maka dari itu Yesus memperingatkan saudara sama saya, jangan cepat percaya sama sembarang orang. Sebab sekarang ini, masa sekarang saya kalau lihat dan perhatikan gejala luar biasa. Persekutuan, kekristenan, katanya saudara seiman, kalau datang bawa
kesaksian. Ada seorang saudara, ngaku Dr. Andes, ahli bahasa. Dia mengatakan dia baru bertobat, sekarang dikejar-kejar oleh keluarganya. Lalu sekarang saya mau melarikan diri. Dia cerita dengan bersaksi, luar biasa. Apa terjadi? Minta bantuan tiket ke ujung pandang. Kemana-kemana. Hamba Tuhan sendiri kena. Teman saya kena. Dia bilang, wah Pak Yusak saya kena. Berapa? 200.000. Kenapa? Saya jatuh kasihan. Kenapa? Ceritanya itu hebat. Kamu tidak sembahyang. Lupa. Ini akibatnya saudara. Maka dari itu saya ajar saudara caranya bagaimana. Kalau ada orang datang bicara manis apa, saudara berdoa dalam hati. Gak usah sembahyang nutup mata. Ngomong, Tuhan Roh Kudus, berikan aku pengertian siapa dia. Berikan aku roh marifat siapa dia. Perlukah dia ditolong atau tidak? Saudara akan nanti mengalami, kalau orang itu palsu, kau tidak akan dapat digerakkan oleh Roh Kudus untuk jatuh kasihan dan menolong. Ya. Makanya saya orangnya rileks. Kalau ada orang yang datang ke rumah saya rileks. Ada apa? Ini Pak, gini, saya cuma berdoa. Ada seorang ibu, dia sama orang tua, dia cerita, wah gini. Butuhkan pembangunan gini Pak. Saya diam, saya sembahyang. Tuhan, siapa dia? Perlu ndak aku bantu? Kalau aku perlu bantu, engkau gerakkan hatiku untuk bantu. Apa terjadi? Tuhan mengatakan, tidak usah bantu. Kenapa Tuhan? Dia pembohong. Kenapa Tuhan? Lah bagaimana aku bisa tahu kalau dia pembohong? Tuhan berkata, kamu nanti tanya. Ya sudah. Tapi suruh tanya apa? Enggak dikasih tahu. Waktu ibu ini sudah selesai ngomong, Tuhan saya mau tanya. Ibu, saya mau tanya. Padahal Tuhan belum tanya, belum ngomong sama saya lah. Tapi wong Tuhan bilang suruh tanya ya melangkah. Ini kerap kali orang Kristen tidak berani. Saya melangkah. Ibu, saya mau tanya. Ya tanya apa Pak? Ibu pernah dapat sumbangan. Ngomong Tuhan. Ngomong. Dapat sumbangan. Ibu pernah dapat sumbangan buat beli organ. Mukanya langsung merah. Biur. Nggak, ya sudah Pak, kita mau pulang. Nggak jadi minta apa-apa. Loh kenapa Ibu? Loh Pak Yusak kok tahu dapat dengar dari siapa? Tahu apa? Lah ganti saya tanya, tahu apa? Lah perkara organ itu. Loh lah, Ibu yang harus cerita dong. Maaf Pak, memang uangnya saya pakai. Jadi organnya enggak jadi beli. Dan akhirnya ya saya minta sumbangan ini buat beli organ. Saudara tahu? Dia akan terbuka di hadapan Tuhan dan kita akan tahu. Kita harus belajar, berlatih, minta pimpinan daripada Roh Kudus. Roh Kudus menolong engkau dalam seluruh kebenaran. Engkau di dalam perdagangan, dalam segala perkara, engkau tidak akan ditipu. Karena Alkitab sudah berkata, apa yang kau bisikkan di dalam kamar sekalipun akan dibukakan oleh Allah. Jangan enak-enak, satu saat perbuatanmu semua dibuka. Maka kita menjadi orang Kristen harus benar-benar terbuka di hadapan hadirat Allah. Mungkin orang itu tidak tahu, tapi satu saat mesti dibukakan. Maka dari itu kalau engkau dengar hamba Tuhan terjadi begini begitu, jangan menghakimi supaya saudara tidak jatuh dalam dosa. Kalau engkau dengar bahwa umpamanya contohnya saya ini datang ke Surabaya, ada orang cerita, saya dengar sendiri, ditanyai orang, Pak Yusak sekarang jatuh main judi lagi. Hah? Kapan? Oh,
Pak Yusak khotbah di Semarang katanya. Orang itu cerita sendiri, dengar langsung di khotbah Pak Yusak di Semarang. Pak Yusak katanya jatuh judi lagi. Coba kamu tanya siapa orangnya, kasetnya di mana. Saya tidak pernah berbuat judi lagi. Buat apa saya jadi hamba Tuhan kalau masih main judi? Saya bilang. Pak Yusak katanya jatuh judi lagi. Coba kamu tanya siapa orangnya, kasetnya di mana. Saya tidak pernah berbuat judi lagi. Buat apa saya jadi hamba Tuhan kalau masih main judi? Saya bilang. Oh, orang itu mungkin pada waktu saya khotbah, saya terbuka dalam segala perkara supaya orang lain boleh membuktikan bahwa Yesus yang mengubah saya. Maka dari itu saudara, kita jangan cepat menghakimi. Kita harus menguji. Alkitab berkata, uji mereka. Setiap orang yang datang kepada engkau, ujilah tiap-tiap roh itu. Dan saudara minta pimpinan Roh Kudus. Dan saudara minta hikmat, minta marifat. Untuk membedakan roh yang tunduk kepada Yesus dan roh yang tidak tunduk kepada Yesus. Tetapi saudara jangan menghakimi. Maka dari itu Yesus berkata bahwa saudara-saudara ini tidak tahan terhadap orang jahat. Artinya terhadap tipu muslihat daripada orang-orang yang percaya. Dan di sini dikatakan bahwa dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Berarti orang-orang ini membuat banyak anak-anak Tuhan menderita. Tetapi jangan ngomel. Ada waktunya Allah akan membayar harga yang kau sudah bayar. Yang penting engkau harus berpegang teguh akan nama Yesus. Jangan goyah. Di dalam penderitaan, di dalam keadaan yang rugi, engkau bisa tertipu. Jangan goyah. Allahmu tidak pernah hutang. Tidak pernah Allah hutang. Dia pasti bayar harga itu. Karena Allah kita itu Allah yang luar biasa. Dia sanggup lakukan segala perkara. Tetapi Allah berpesan kepada kita pada waktu ini. Dan engkau tidak mengenal lelah. Ini harus diperjuangkan terus, saudara. Kita harus tekun, setia, sanggup menderita karena nama Yesus. Dan tidak mengenal lelah. Tapi satu perkara yang Tuhan kehendaki apa? Kita disuruh kembali kepada kasih kita yang mula-mula kepada Yesus. Kerap kali kita ini tidak sadar bahwa kasih saudara ini sudah keluar daripada kasih saudara yang mula-mula. Karena kasih kita kerap kali sudah dinilai apa? Dengan materi, dengan perbuatan, dengan tingkah laku. Coba perhatikan. Saudara kenal Yesus. Saudara menjadi anak Yesus. Saudara setia. Kemudian saudara turut aktif di dalam gereja, di dalam persekutuan. Tapi bagaimana saudara kalau lihat majelisnya, lihat pendetanya jatuh, saudara ikut jatuh enggak? Saudara turut kecewa enggak? Hah? Kalau saudara kecewa, kalau saudara mundur, saudara sudah keluar dari kasihmu yang mula-mula. Karena kasihmu kepada Yesus, kamu ukur dengan perbuatan orang lain. Rugi, saudara. Masuk surga ndak gandeng-gandengan. Nah ya, saudara mau? Pendetanya masuk surga, kamu masuk surga. Pendetanya masuk neraka, kamu masuk neraka, mau? Saya membaca satu kesaksian, saudara. Ini orang Surabaya sendiri yang bersaksi. Sekarang orangnya sudah pulang. Sudah mati. Orang Surabaya. Dia berkata begini. Saya dibawa Tuhan ke alam maut. Dan saya lihat ada satu tempat. Di mana ternyata banyak orang Kristen dan pendeta di situ. Dan dia sendiri pada waktu itu kaget. Karena apa? Loh, wong pendeta dan jemaatnya kok di alam maut tidak di Firdaus.
Dan dia lihat pendetanya, pakaiannya ditarik sama jemaate. Lalu didorong sana, didorong sini. Lalu dia dengarkan, Tuhan berkata, dengarkan apa omongan mereka. Omongannya apa? Pendeta, kamu nih yang saya ikuti, kamu yang ngajar. Ternyata kok setelah kita pulang sekarang tidak masuk Firdaus, kok masuk di alam maut seperti ini, tempat yang tidak enak. Kamu ini ngajarnya bagaimana dulu? Kok tidak bawa tuntun sana? Ayo kamu harus bertanggung jawab. Ditarik baju. Lalu pendeta ini jawab bagaimana? Aku sendiri ya tidak tahu. Kalau aku tahu siapa yang mau masuk sini. Lula kamu dulu tuh ngajarnya bagaimana? Saya dapatnya begitu, sekolah ya gitu. Saya ajarkan kamu begitu. Loh, jadi kamu ya tidak ngerti? Tidak ngerti. Pantesan sekarang ini bagaimana? Kamu harus bertanggung jawab. Lah saya bertanggung jawab sama siapa? Wong saya ya tidak ngerti. Saudara tahu? Maka dari itu saudara, engkau harus membaca firman Tuhan. Saya tidak bosan-bosannya selalu peringatkan saudara. Baca Alkitab setiap hari. Baca Alkitab setiap hari. Berdoa setiap hari. Mengapa? Dengan engkau membaca firman Tuhan setiap hari, engkau akan dibersihkan oleh Yesus. Semua sifat perangaimu akan dibongkar oleh Yesus. Dan jikalau engkau masih punya, cepat bertobat. Jangan main-main. Sebab kita terus terang jujur. Kita umpamanya punya kelemahan. Saya ini punya kelemahan. Dulu punya kelemahan mata keranjang. Sekarang saya tahu kalau itu mata keranjang itu tidak baik. Betul dah? Tapi kalau saya ketemu orang yang cantik sengaja saya lihati. Terus lama-lama masuk enggak? Masuk. Cara bagaimana? Masuknya pertama saudara bisa tahu. Mulai masuk dalam pikiran. Kemudian kalau malam terbayang-bayang. Ayo. Makanya di sini saya peringatkan. Suami istri. Kalau masih terbayang-bayang pacarnya zaman dulu. Berzina itu. Harus dipotong. Hapus. Tidak boleh. Karena itu tidak hidup dalam kekudusan. Saudara tahu? Saya ketemu seorang ibu. Dia datang kepada saya, anaknya sudah beberapa. Saya berdoa, dia minta konseling. Dia orangnya tertutup. Waktu konseling berdoa, saya tanya, Ibu hidup dengan suamimu tidak benar. Dia berkata, iya Pak. Engkau tidak dapat mengasihi suamimu karena kamu teringat akan pacarmu yang dulu. Dia bilang, iya Pak. Saya kalau ketemu sama suami saya, itu bisa rasanya tuh dingin luar biasa. Kalau saya tidak membayangkan pacar saya tidak bisa kumpul sama suami saya, saudara tahu. Hidup bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun. Cepat bertobat. Kalau tidak engkau hidup dalam perzinaan, Allah tidak akan berkati kamu dan engkau hidup dalam kekotoran. Menangis dia berkata, Tuhan ampuni aku. Dan aku mau bertobat. Aku sadar itu ternyata suatu perzinaan. Saudara tahu? Kita kerap kali kekristenan kita hanya terselubung oleh perkara-perkara jasmani. Tidak dalam perkara-perkara rohani yang dipraktekkan di dalam jasmani. Maka Yesus berkata, kau harus kembali kepada kasihmu yang mula-mula. Kasih kita yang mula-mula kepada Yesus. Saudara perhatikan, orang yang baru bertobat yang pertama kali dengan Yesus, minta apa saja diberi. Betul tidak? Kenapa setelah kamu jadi orang Kristen berapa lama? Berdoa minta apa-apa tidak pernah dikasih. Karena engkau kehilangan kasih yang mula-mula, saudara tahu. Kasih Yesus yang mula-mula, kita akan lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Kasih itu sabar,
Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini kasih, saudara, yang Tuhan mau. Tetapi kasih ini bagaimana bisa menjadi bagian saudara? Ini masalahnya. Kasih ini adalah buah roh. Roh ini untuk berbuah, dia harus ada tempat untuk ditanam. Tempatnya adalah saudara dan saya. Karena saudara dan saya adalah tanah liat. Saudara dan saya adalah tanah-tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan. Dan itu ditanamkan roh. Roh Kudus yang ditanamkan dalam hati kita, dia harus berbuah. Kalau tidak berbuah, engkau bakal ditebang oleh Yesus. Engkau boleh berkarunia. Kalau saudara baca nanti di dalam 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Dan bahasa malaikat. Engkau sudah berkarunia lidah sekalipun. Tetapi kalau engkau tidak berbuah saudara. Buah-buah roh. Kau akan ditebang oleh Tuhan. Sekalipun kamu punya iman yang besar. Iman memindahkan gunung. Tapi kalau engkau tidak punya buah roh kasih ini, engkau akan ditebang. Sekalipun engkau mengorbankan harta bendamu. Kau tidak punya kasih, tidak ada buahnya, engkau akan ditebang. Saudara tahu. Pengorbananmu, bahasa lidahmu, perlengkapan-perlengkapan karunia, tidak ada artinya tanpa buah-buah roh. Semua itu diperlukan untuk apa? Untuk menunjang karunia-karunia, perbuatan baik, pengorbanan, iman itu diperlukan untuk apa? Untuk menunjang roh supaya berbuah. Dan untuk berbuah, roh ini harus kerja sama dengan roh dan jiwa kita. Allah berkata, Rasul Paulus berkata bahwa saudara dan saya adalah teman sekerja Allah. Allah, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, jiwa dan roh kita manusia bekerja sama menghasilkan buah-buah, yaitu kasih ini, sabar, rendah hati, lemah lembut. Hati-hati, saudara. Kita harus benar-benar memeriksa diri kita. Jangan enak-enak. Saudara korban? Belum tentu. Yesus menghendaki buah roh. Kerjasama antara Roh Kudus dan engkau pribadi. Masuk surga tidak gandeng-gandengan. Hati-hati. Kita bertanggung jawab satu demi satu. Makanya ada ibu dibawa ke Firdaus. Selama sehari semalam. Ibu ini dia menulis pengalamannya. Dia berkata bahwa ternyata di sana seorang hamba Tuhan sekalipun dia mahkotanya, pahalanya terhilang karena dia tidak mengasihi Yesus sampai akhir. Dia bertanya kepada malaikat, kenapa itu orang hamba Tuhan itu, saya kenal hamba Tuhan itu, kok tidak punya mahkota? Malam orang tua-tua itu kok punya mahkota? Malaikat berkata, dia dicopot mahkotanya oleh Yesus. Kenapa? Karena dia sombong. Maka dari itu saudara apa? Kenapa dia bisa sombong? Karena dia merasa dapat banyak jiwa. Hati-hati saudara. Kita harus berbuah. Kita harus benar-benar memeriksa diri. Sudahkah kita sabar? Sabar terhadap apa? Sabar kalau terhadap orang yang ngasih kita gampang, betul lah? Kalau orang itu baik sama kita ya sabar.
Coba kalau orang itu ngasih berkat banyak, saudara suruh nunggui sak jam masih tidak apa-apa. Makanya saya terus terang jadi hamba Tuhan, tidak mau diperbudak. Saya kalau datang, langsung saya doa, bicara, selesai, pulang. Orang-orang bingung. Loh, kok seperti kayak gini Pak Yusa? Lah mau apa? Mbok ya yang lama sedikit ngobrol. Wah, saya bilang. Enggak mau, kenapa? Nanti saya terpengaruh kamu. Loh, betul enggak? Saudara kira gampang. Saya barusan ngalami, saudara. Janjian sama orang. Dia minta pelayanan karena ayahnya ini koma, sakit koma. Mati enggak, hidup enggak, sudah koma. Nah, karena pelayanan saya penuh, akhirnya saya janji kemarin jam 5:30, antara 5:30 sampai jam 6. Saya tuh enggak tahu kalau pernah saya khotbah di Ambengan. Nah, om itu tuh duduk di depan. Setelah selesai khotbah, saya tuh ngomong gini, bisa ngomong sendiri. Saudara-saudara, ada di antara saudara bakal tidak ketemu saya. Kalau aku nanti saya datang kembali, saya tidak akan ketemu dengan saudara. Karena saudara sudah waktunya pulang. Bisa ngomong. Lah aku tuh gak ngerti kalau om itu. Lah ternyata om ini setelah khotbah ngomong sama anaknya. Itu aku. Loh, aku mana apa? Khotbah Yusa itu aku. Yang bakal gak ketemu Yusa itu aku. Nah, saya gak ngerti. Setelah saya janjian karena waktu saya tidak ada, karena komanya sudah lama, jadi saya janji kemarin jam 5:30 sampai jam 6. Saya jam 6 kurang seperempat sampai sana, loh, lah kok sudah ada kransnya? Kembang-kembangnya sudah ada di rumah. Loh, lah minta doakan kok sudah game. Lalu istrinya Pak Samudi berkata begini, loh ya, game ya enggak apa-apa toh, mungkin kita masih ketemu mayatnya. Ternyata setelah saya datang, mayatnya aja enggak bisa lihat. Kenapa? Saya janjian 5:30 sore, meninggal pagi. Sore itu saya datang, baru upacara selesai, upacara tutup peti. Jadi saya datang itu sudah sepi, rapi, peti netok. Lalu saya bilang, loh, lah kok saya tidak dikasih tahu ya pagi. Tidak sempat Pak Yusa, anaknya bilang. Tapi memang papa itu sudah ngomong kok Pak. Ngomong apa? Ngomong sama saya pada waktu Pak Yusa khotbah di Ambengan. Pak Yusa ngomong ada di antara saudara yang akan tidak ketemu saya karena sudah waktunya pulang. Dan papi bilang sama saya, itu aku. Dan ternyata kok sekarang genep ya Pak Yusa. Pak Yusa datang kok sudah benar-benar pulang. Sampai jenazahnya aja kok tidak bisa lihat. Tidak boleh lihat saya. Ya sudah, saya bilang ya sudah. Saya bilang puji Tuhan. Baik. Tapi setelah saya renungkan, kemarin dulu saya khotbah di Ambengan lagi. Loh, saya bilang gini, lola om sing paling tua itu kok masih. Tak pikir ya dia yang paling tua. Nggak tahunya yang lebih muda yang pulang. Jadi saudara tahu, waktu kepulangan kita tidak ada yang tahu, betul? Jangan mengira kalau kamu masih muda belum tidak dipanggil Tuhan. Siapa tahu malam ini kamu dikunjungi. Sudah siap belum? Hah? Ini malah ibu-ibu di sini. Siap. Saudara harus siap setiap saat. Jangan main-main. Tidak ada orang yang tahu kapan kamu dipanggil. Tetapi ada satu perkara saya beritahukan kepada saudara. Kalau engkau menyenangkan hatinya Tuhan, itu minta apa saja diberi. Bisa diundur enggak?
Bisa. Raja Hizkia pada waktu dia diberitahu oleh Yesaya, waktunya sudah tiba, engkau harus pesan kepada keluargamu, karena kau harus pulang mati. Hizkia menangis, dia minta ditambahi oleh Tuhan. Ditambahi berapa? 15 tahun. Loh, kalau menyenangkan hati Tuhan itu loh, enak. Dan ini pengalaman ibu saya sama tante saya. Tante saya ditambahi Tuhan 15 tahun. Tapi ibu saya ditambahi cuma beberapa tahun. 3 tahun cumaan. Tapi diundur berapa? 3 kali ibu saya. Pertama kali pada waktu koma 2 minggu. Sudah koma 2 minggu. Saudara semua dipanggil, tidak ada yang belum datang. Kecuali Jusa. Saya diintrokal sama kakak saya. Kamu ini anak putau. Kenapa sih kok putau-putau? Saya bilang kok nggak marah-marah. Kenapa kamu tidak datang sendiri? Semua saudaramu sudah datang. Mama tinggal menunggu kamu untuk keberangkatannya. Kamu ingin mama mati atau mama hidup? Kenapa? Kalau saya pulang mama mati. Ya sudah jangan pulang. Loh lah kok gitu? Putau ngomong gampang saya bilang. Kenapa gitu? Tuhan berkata, selesaikan dulu pekerjaanku. Nanti setelah itu aku perintahkan kamu pulang. Saya menyelesaikan lagi beberapa hari. Setelah selesai Tuhan baru berkata, sekarang kamu pulang dengan istri dan anak-anakmu. Tilik ibumu. Saya pikir tilik yang terakhir. Sampai sana jam 3 saya sembahyang, Tuhan. Apa yang aku harus lakukan? Bangunkan ibumu. Saya masuk kamar. Mama bangun. Mama buka mata. Hah? Loh nak, kok kamu kok datang? Iya, nilai kamu. Lalu, mama itu selama 2 minggu itu ngapain? Ya enggak apa-apa itu, rasanya tidur. Koma, saudara tahu. Dan dia sembuh sempurna. Luar biasa Allah. Ditambahi. Lalu yang kedua di Australia. Di Australia, dia diajak naik jet coaster sama adik saya. Orang sudah 47 kok dinaikin jet coaster. Saya bilang, kamu ini apa-apaan? Saya bilang, saya di Australia saya nyoba. Mana sih yang dinaiki mama itu mana? Ini loh kak, 90 derajat. Saya bilang, ini. Lah yang mati orang tua mbok ini. Lawang turun jurang itu 90 derajat. Saya saja mau kecemplung kok. Sampai pegangan kenceng kok. Mama saya orang tua di naik itu. Setelah naik itu apa terjadi? Sarafnya di tengkuknya putus. Dan sejak itu tiap 1/4 jam dia apa? Muter-muter lalu ngomong sendiri. Waktu diperiksakan dokter spesialis, dokter berkata apa? No hope, paling lama 1 bulan. Dia pasti meninggal. Karena syarafnya sudah putus dan setiap 1/4 jam berbicara sendiri. Tanpa kontrol. Waktu kami di introkal, aduh mama. Lalu saya berdoa sama adik saya, Tuhan, mamaku kenapa? Tuhan berkata apa? Sudah waktunya pulang. Wah, pulang Tuhan, pulang. Ya sudah. Terus saya tanya, tapi kalau mati di Australia, anaknya di Indonesia, cucuke sama jumlah semuanya 30, yang ngongkosi ke Australia siapa? Ayo, engkau kasih duit, pergi ke sana, atau jenazah dikirim ke sini? Saya bilang, saya tanya gitu, Tuhan bilang apa? Apa maksudmu? Maumu bagaimana? Loh, luar biasa enggak Allah kita itu. Karena apa? Karena kita mengasihi, digenti ditanya, maumu bagaimana? Gini loh Tuhan, biar mati ya mati, tapi di Indonesia, wong anake di Indonesia itu banyak cucuke. Oh ya, oke. Tuhan bilang, oke Tuhan, oke. Kalau gitu dia biar pulang dong Tuhan. Boleh. Tapi Tuhan, tambah lagi saya. Tapi Tuhan, nanti kalau di pesawat muter-muter ngomong sendiri.
Bagaimana? Itu anak Tuhan dianggap orang gila. Terus Tuhan berkata, lah terus maksudmu apa? Jamah dulu dong Tuhan, supaya sembuh menjadi kemuliaan. Baik, Tuhan bilang. Kapan Tuhan? Malam ini aku jamah ibumu. Saya introkal ke Sydney. Gak usah takut, gak usah menangis. Malam ini Allah akan jamah dan ibu sembuh, tapi cepat pulang. Langsung saudara tahu jam 12 ibu saya teriak-teriak luar biasa. Sakitnya katanya lehernya mau putus. Ayah saya berdoa. Tuhan Yesus datang sendiri menemui ibu saya. Tuhan berkata, mengapa kamu teriak-teriak? Sakit Tuhan. Penderitaanmu belum seberapa dibanding penderitaanku di atas kayu salib. Mengapa kamu berteriak-teriak? Kenapa kamu tidak mengucap syukur kalau Allahmu sudah menanggung penderitaanmu? Kamu hanya mengasihi dirimu sendiri, tidak mengasihi aku lebih dari segala-galanya. Langsung ibu saya minta ampun. Ya Tuhan, ampun. Aku mengucap syukur kalau aku boleh menderita sebagian dari penderitaanmu. Sekarang aku mengucap syukur. Apa terjadi? Yesus berkata, karena engkau mengucap syukur, aku sekarang jamah sembuhkan kamu. Jadi sembuh sempurna. Apa terjadi? Besoknya dia berkata, Papa sembuh. Lalu dia bilang, yuk sembuh ya sembuh tapi periksa dokter. Oke, periksa dokter. Apa terjadi saudara? Dokter bilang, siapa yang nyembuhin? Yesus. Wah kalau gitu mujizat masih terjadi ya. Yesus masih terjadi. Saudara tahu? Dan yang ketiga apa? Dia pulang ke Indonesia. Langsung saya bilang sama adik-adik saya, kumpul, bikin foto, buat kenang-kenangan, mumpung masih hidup. Cepat. Terus kemudian 3 bulan lagi saudara. Tambah 3 bulan lagi, Tuhan itu langsung bawa dia pulang. Bawa dia pulang. Setelah dia pulang, naik. Dia lihat anak yang paling kecil mau melahirkan. Kurang cuma 2 bulan, saudara. Ibu saya cuma lihat sama Tuhan. Tuhan, dia cuma lihat anaknya yang mau melahirkan. Gak ngomong. Yesus langsung tanya. Tanya bagaimana? Kenapa kamu liatin anakmu? Kamu kepingin menunggui cucumu lahir? Ya Tuhan, ya sudah sana balik dulu. Balik lagi, saudara. Bayangin saudara. Balik dia berkata, oh aku suruh balik boleh nungguin cucuku lahir. Setelah cucunya lahir, dibawa pulang, lahirnya di Bandung. Dibawa pulang, saya bilang, Mama, sebentar lagi kamu akan dijemput Yesus. Ya nak, aku tahu, sudah diundur-undur loh. Kita akan bertemu di Firdaus. Jangan cari kita di dunia. Pada waktu saya mau pergi ke Semarang, apa terjadi? Tuhan berkata, berikan salam selamat tinggal kepada ibumu. Engkau tidak akan bertemu dengan dia. Pada waktu saya di Ungaran, saya tahu. Hari Minggu, Tuhan berkata, ibumu minta diri, mau pulang. Hati saya terenyuh. Kepengen ketemu, ya toh, wong anak ini anak laki yang tergede, yang paling disayang lagi. Saya bilang, Tuhan, aku kepengen ketemu. Yesus tanya apa? Engkau mau ketemu ibumu atau engkau mau melayani aku? Nangis saya. Nangis saya bukan karena tidak boleh ketemu, tapi saya mencintai Yesus dari segala-galanya. Saya berkata, tidak Tuhan, aku mengasihi engkau lebih dari segala-galanya. Aku toh akan bertemu dengan ibuku. Dan aku tetap melayani engkau. Tuhan berkata, baik hambaku, itu yang aku minta. Dan aku senang karena kamu melayani aku lebih dari segala-galanya. Dan hari Selasa saya sedang khotbah di Kudus. Jam 7:50 ibu pulang. Saya lihat, saya berkata, selamat jalan ibuku.
Dan saya dicari istri saya tidak ketemu. Tapi saya yang introkal istri saya. Selesai khotbah 7:30 saya angkat telepon. Saya telepon ke Bandung istri saya bilang, kamu di mana? Mama pulang. Saya tahu, Mama pulang jam 7 kurang 10 menit. Kamu kok tahu? Saya sedang khotbah, saya lihat Mama pulang. Dan Mama berkata, selamat tinggal anak, selamat bekerja. Kita akan bertemu di Firdaus. Hidup kekristenan kalau engkau mengasihi Yesus. Mengutamakan Yesus. Apa saja yang akan terjadi, Yesus beritahukan kepada saudara. Adakah engkau mengasihi Yesus sungguh-sungguh? Mari kita berdoa.